Tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban telah banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah, tapi banyak memang riwayat palsu tentang nisfu Sya'ban. Riwayat palsu tentang nisfu Sya'ban mungkin perlu dijelaskan. Banyak riwayat palsu, tapi harus hati-hati. Tidak semuanya palsu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ibnu Hibban, beliau berkata hadis ini adalah sahih. Ulama hadis yang mengatakan, bukan kita, mengatakan hadis sahih. Hadis apa sih ini? An Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah qalat waqadtu Rasulullah lailatan fa kharajtu fa idha huwa bil baqi fa qala akunti takhafina ay hafizallahu alayki wa rasuluhu qultu ya Rasulullah inni dhanantu annaka ataita ba'da nisa'ika wa qala inna Allah azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban ila sama'i dunya fa yaghfiru li akthar min adadi sya'ri ghanami kilab. Aku kehilangan Rasulullah, kata Siti Aisyah. Karena waktu itu Rasulullah adalah semestinya di tempatnya Sayyidat Aisyah. Cuman waktu itu Sayyidat Aisyah kehilangan Rasulullah pada suatu malam. Kemudian aku keluar dan aku menemukan beliau di pemakaman Baqi. Jadi dari rumah Sayyidat Aisyah itu dengan pemakaman Baqi itu, karena rumah Siti Aisyah yang akhirnya jadi makbarah kubur baginda Nabi SAW, ghurfahnya, kamarnya. Karena Sayyidina Nabi wafat di rumah Sayyidat Aisyah, dan Nabi akan dikubur di mana beliau wafat. Jadi kalau tahu Baqi itu adalah, kalau kita di makom atau di dekat di wilayah lokasi makom baginda Nabi, maka kita menghadap ke kiblat, maka arah kiri kita adalah Baqi. Kurang lebihnya mungkin berapa ya? Mungkin 300 atau 200 meter. Ya, ke jalan raya sana itu Baqi. 200 meter lah. Itu adalah Baqi. Nabi dari rumah ke sana, ke arah Baqi, ke makbar, ke kuburan Baqi. Pemakaman Baqi. Al-Gharqad. Maka beliau bersabda, apakah engkau khawatir Allah dan Rasulnya akan menyanyiakanmu? Ya, kemudian aku berkata, tidak wahai Rasulullah. Sungguh aku telah mengira engkau telah mendatangi sebagian istri-istrimu. Sementara engkau seharusnya dengan ini jatah Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh Allah menyeru hambanya di malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampuni, menyeru hambanya, memanggil hambanya. Maksudnya aku dengan khusus, seruan khusus, kemudian mengampuninya dengan pengampunan yang lebih banyak daripada bilangan bulu domba Bani Kilab. Maksudnya pengampunan yang sangat banyak. Jadi ada Bani Kilab itu orang yang punya domba yang banyak. Nyebut dombanya saja kalau sudah domba terbanyak di tempat itu. Ternyata hitungannya bukan hitungan dombanya, bulu dombanya. Maksudnya itu kalau membuat misal itu kan, kalau orang mencontohkan yang gede itu kan, wallah, setinggi gunung Himalaya. Padahal dengan, kenapa harus Himalaya? Karena yang paling tinggi gunung ya Himalaya. Ya. Padahal mungkin yang itu maksudnya lebih tinggi lagi. Hal seperti itu. Jadi maksudnya pengampunan yang banyak sekali. Domba Bani Kilab adalah gerombolan domba terbanyak di Jazirah Arab di waktu itu. Nah ini nisfu Sya'ban dibahas kan gitu. Rasulullah menyebut malam ini, malam nisfu Sya'ban, malam itu. Nah, tentunya nanti kita sudah paham bagaimana mereka tetap mengatakan berita hadis itu dhaif, tidak bisa dipakai hadis itu. Sudah Ibnu Hibban mengatakan sahih. Mungkin dia merasa lebih hebat dari Ibnu Hibban, dan mungkin Ibnu Hibban salah juga dalam sahih hadis, tapi yang mengatakan, yang mengambil hadis ini pun bersandar dengan seorang ulama hadis yang mengatakan hadis ini sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Baihaqi. An Ali bin Abi Thalib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban fa qumu lailaha wa sumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha li ghurubi syamsi ila sama'id dunya fa yaqulu ala min mustaghfirin li fa aghfir lahu ala mustarjikun fa arzuqah ala mubtala fa uafiyah ala kada hatta yatlu' al-fajru. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwasanya Rasulullah bersabda, apakah tiba malam nisfu Sya'ban? Apabila tiba nisfu Sya'ban, salatlah pada malamnya dan puasalah di siang harinya. Karena Allah menyeru hamba-hambanya di saat tenggelamnya matahari, terbenamnya matahari. Lalu berfirman, adakah yang meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya. Adakah yang meminta rezeki kepadaku, niscaya aku akan memberikannya rezeki. Adakah yang sakit, niscaya aku akan menyembuhkannya. Adakah yang demikian, macam hajat, apa yang punya hajat ini. Yang memohon kepadaku, maksudnya,
Adakah yang demikian? Demikian maksudnya. Ada yang minta kepadaku akan aku kasih sampai terbit fajar. Dan tidak kita pungkiri hadis ini adalah tidak semua mengatakan sahih, banyak mengatakan hadis dhaif. Artinya ini adalah hadis yang mutalaf, yang biasa. Memang untuk jadi sandaran amal baik tidak harus hadis itu mutawatir, sahih, yang derajat nomor 1, tidak. Baik, mungkin hadis ini dibuang oleh mereka. Oke, tapi yang lainnya masih ada. Ini adalah termasuk yang dikatakan hadis ini yang paling dianggap dhaif ini yang barusan kita sebut. Yang mengatakan adanya puasa di bulan yang paling dhaif. Paling dhaif. Tapi kita hadirkan di sini untuk penambahan saja. Hadis berikutnya riwayat Imam Abu Nuaim dan dikatakan sahih oleh Imam Ibnu Hibban lah ini. Kita yang ada pentas sahihnya. Begitu juga Imam Tabrani berkata semua perawinya adalah orang yang bisa dipercaya, thiqah. Sudah dikatakan oleh pakar-pakar hadis bahwa perawinya thiqah, bisa dipercaya, artinya hadisnya juga benar. An Mu'adz bin Jabal, dari Sayyidina Mu'adz bin Jabal, karena Nabi SAW ada bagi Nabi, qala, beliau berkata, yattali Allah tabarak wa ta'ala ila khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban fayahfiru li jami'i khalqi ila li musyrikin aw musyahin. Allah melihat dengan pandangan khusus kepada makhluk, kepada hambanya. Allah tabarakallahu wa ta'ala melihat kepada makhluknya pada malam nisfu Sya'ban. Melihat ini perlu dikasih jelasan, pandangan khusus gitu. Allah melihat setiap saat Allah melihat hambanya. Lalu Allah mengampuni seluruh makhluknya kecuali orang musyrik dan orang yang bermusuhan. Ada kebencian bermusuhan. Ini hadis sahih. Di malam nisfu Sya'ban. Disebut nisfu Sya'ban. Tidak akan disebut, tidak akan ada pengampunan spesial begitu kalau bukan karena ada kelebihannya malam nisfu Sya'ban. Cukup Allah akan mengampuni kita. Tapi mengampuninya kenapa Allah melihat dengan pandangan khusus di malam nisfu Sya'ban? Ya karena keutamaan nisfu Sya'ban. Karena sesuatu akan menjadi utama karena ada kejadian. Ada kejadiannya. Kejadian istimewa maka menjadi mulia. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Abu Musa Al-Asy'ari. Nabi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqi illa al-musyrikin aw musyahirin. Ini riwayat yang serupa. Sungguhnya Allah melihat kepada hambanya, melihat dengan pandangan khusus. Nah, ini ada di sini, nggak ada di atas. Keterangan ini penting untuk di atas. Yaitu dengan pandangan rahmat. Yaitu dengan pandangan rahmat. Di malam nisfu Sya'ban, maka Allah mengampuni semua makhluknya kecuali yang menyekutukan Allah dan munafik. Oh musyahin, kok munafik? Kelihatannya ini yang benar, yang riwayat munafik. Riwayat lain munafik. Dibenahi nanti hadisnya. Dibenahi hadisnya. Yang jelas nisfu Sya'ban itu terjadi. Pandangan Allah khusus di malam nisfu Sya'ban. Baik, itu adalah gambaran tentang riwayat dari Nabi SAW bahwasanya malam nisfu Sya'ban adalah ada malam yang diistimewakan, dikhususkan oleh Rasul. Disebut oleh Rasul, bukan malam-malam biasa seperti yang lainnya. Tidak akan Nabi sebut kecuali karena ada kelebihannya. Lalu kita kembali kepada para ulama. Apa pandangan para ulama kepada malam nisfu Sya'ban? Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali berkata dalam kitab Lataif Ma'arifnya, "Wa lailatun nisfi min Sya'ban kanat tabi'una min ahli Syam ka Khalid bin Ma'dan wa Makhul wa Luqman bin Amir wa ghairihim yu'azzimunaha wa yajtahiduna fiha fil ibadati wa anhum akhadha an-nasu fadlaha wa ta'dhimaha." Dan malam nisfu Sya'ban adalah malam yang para tabi'in negara Syam seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul, Luqman bin Amir dan yang lainnya, mereka mengagungkan malam nisfu Sya'ban dan mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah di malam tersebut, dan dari mereka lah umat Islam mengambil paham keutamaan dan keagungannya. Lalu dari mana mereka melakukan dari orang Syam itu? Ya dari hadis Nabi tadi. Jangan sampai oh ini kan pendapatnya Makhul sama Khalid bin Ma'dan dan ini oh bukan, mereka yang melakukan itu juga ada sandarannya tadi kita sebutkan. Ibnu Hajar dan Ibnu Hajar melanjutkan waqtalafa ulama ahli Syam fi sifati ihya'iha. Kemudian ulama ahli Syam itu berbeda tentang cara menghidupkannya. Ala qaulin dua pendapat ahadihima annahu yustahabu ihya wa jama'atan fil masjid kana Khalid bin Ma'dan wa Luqman bin Amir wa ghairuhuma yalbasuna fiha ahsana thiyabihim wa yatabakharuna wa yaktahiluna wa yakumuna fil masjid lailatahum tilka wa wafaqahum Ishaq ibn Rahawai wa dhalika
fi dzalika wa qala fi qiyamiha fil masajidi jama'atan. Laisa dzalika bid'atun. Qala fi qiyamiha fil masajidi jama'atan laisa dzalika bid'atin. Terjemahnya, dan ulama Syam berkata berbeda pendapat di dalam cara menghidupkan malam Sya'ban. Pendapat pertama, disunnahkan menghidupkan cara berjamaah di masjid. Maksudnya rame-ramelah biar saling mengingatkan. Bukan berarti harus sholat berjamaah. Bukan, maksudnya berkumpul di masjid, hidupkan masjid supaya nggak ngantuk. Kalau di rumah itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang tambah parah lagi. Di rumah ada televisi, ada macam-macam, internet. Dan para ulama tersebut di atas mereka mengenakan pakaian yang paling bagus yang mereka miliki, serta membakar kayu harum, tabakharuna. Lalu menggunakan celak. Wa yakatahilun. Dan pendapat ini disetujui oleh Ishaq bin Rahawai. Dan beliau berkata, ini bukanlah sebuah bid'ah. Kalau Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, balaghana, telah sampai kepada kami, anna doa, sungguhnya doa itu istabaju dikabul fi khamsi layal, dan di 5 malam. Lailatul Jum'ati, malam Jumat, wal Idain, malam 2 hari raya, wa wal Rajab, wa nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban, Imam Syafi'i mengatakan begitu, ada sandarannya. Rasulullah, di dalam riwayat Rasulullah pergi ke Baqi' dan berdoa. Banyak riwayat-riwayat, tidak kita sebutkan semuanya. Imam Syafi'i telah berkata, telah sampai berita kepada kami bahwa doa akan dikabul di 5 malam. Malam Jumat, malam 2 hari raya, malam Rajab. Sya'ban bulan beramal. Kalau siangnya puasa, malamnya apa yang dilakukan? Baik, kita tanya dalilnya. Maka para ulama-ulama salaf dulu, bahkan sejak zaman Nabi SAW, bahkan Nabi melakukannya, sahabat mengerjakannya, tabi'in menunaikannya, ulama menggarisbawahinya. Apa yang dilakukan? Mereka menghidupkan malam-malam Sya'ban dengan ibadah. Malam-malam Sya'ban, apalagi kalau sudah masuk ke pertengahannya sampai akhirnya, karena mereka merasa waktunya sudah mau berakhir, mereka hidupkan terus pertengahannya, akhirnya, dan seterusnya. Tapi apa amalannya? Setidaknya ada 3 amalan untuk di malam-malam Sya'ban. Boleh dimulai dari malam ini, silahkan ya. Kita saling mengingatkan ya, boleh silahkan ya, untuk kabari yang lain ya. 1, sholat, memperbanyak sholat. 2, berinteraksi dengan Al-Quran, tilawah Al-Quran, mau baca, mau pahami kan, mau menghafal, merajaah, mengulang, silahkan. 3, memperbanyak doa dan istighfar, memperbanyak doa dan istighfar. 1, salat. 2, memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. 3, memperbanyak doa dan istighfar. Salatnya ada 3 jenis yang bisa dikerjakan. 1, qiyamul lail. Qiyam al-lail, qiyamul lail. 2, tahajud. 3, witir. Qiyamul lail, tahajud, witir. Baik, kalau secara bahasa, qiyamul lail itu semua salat yang dikerjakan di malam hari. Salat pada malam hari. Tapi kalau spesifik istilah fiqih, qiyamul lail itu adalah salat yang dikerjakan pasca salat isya dan sunnahnya tanpa diawali dengan tidur terlebih dahulu. Jadi untuk membedakan dengan tahajud. Kalau qiyamul lail, Anda sudah salat isya, kemudian salat sunnah, lalu Anda salat di situ 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, tutup dengan witir 1 rakaat atau 3 rakaat. Itu disebut dengan qiyamul lail. Di luar bulan Sya'ban, umumnya salat ini dikerjakan bagi orang yang belum tentu bangun di malam hari. Karena terlampau lelah misalnya, diduga tidak bisa bangun malam, maka dia salat terlebih dahulu sebelum tidur, tutup dengan witir sebelum tidur. Jelas ya? Tapi di bulan Sya'ban tidak harus menunggu itu. Ya, silahkan, nggak apa-apa. Begitu selesai isya, salat sunnahnya, menjelang tidur Anda salat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, kan? 6 rakaat, kemudian witir, dan boleh malamnya tahajud lagi. Setelah Anda tidur, silahkan, gak ada masalah ya. Nah, dalam konteks qiyamul lail ini ya, isyarat di Qur'annya jangan mempersulit, mudahkan. Bahkan bacaan-bacaannya pilih yang paling mudah ya. Quran surah ke-73 ayat 20, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Silahkan baca yang mudah-mudah, ringan-ringan dari Al-Quran, silahkan ya. Dan ringan itu bisa relatif ya. Ringannya Nabi itu 100 ayat Al-Baqarah, ringan itu ya, Masya Allah. Antum ya demikian, Qul huwallah ya, kemudian An-Nas rakaat kedua, hari keduanya tambah lagi Ad-Duha, setelahnya Alam Nashrah, naik lagi ya. Jadi kalau bisa begini,
saran saya, hidupkan di keluarga. Dengan anak-anak boleh kok jamaah. Boleh. Untuk memberikan bimbingan. Boleh. Ya, tahajud atau qiyamul lail berjamaah untuk memberikan bimbingan itu sah. Seperti Nabi pernah menjadi imam bagi Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Salat malam. Ada di Abu Dawud nomor hadis 1365 ketika di rumah Sayyidah Maimunah. Ibnu Abbas salat di belakang. Ya, kemudian setelah itu ditarik oleh Nabi sampai sejajar begini. Itu salatnya sedang tahajud. Awas, hati-hati. Saya suka agak bingung ini ya, agak sulit memahami, gagal dalam paham. Bagi orang-orang mengatakan dilarang bid'ah tahajud berjamaah itu. Tapi Anda menjadikan hadis ini untuk membenarkan imam dengan makmum dalam posisi sejajar. Jadi kalau ada satu imam dan pasti imamnya satu, ya. Kemudian ada makmum satu orang. Makmum berdiri di sini. Anda katakan posisi imam dengan makmum itu sejajar begini. Pernah dengar ini? Sah, boleh. Apa hadis siapa dalilnya? Karena Ibnu Abbas pernah sholat bersama Rasulullah, kemudian ditarik oleh Nabi supaya sejajar begini. Anda menjadikan hadis itu untuk dalil sejajar dalam shaf. Tapi kenapa Anda kemudian lupakan kalau sholat itu sedang sholat bersama qiyamul lail, tahajud? Jadi ini menunjukkan kebolehan tahajud berjamaah. Apa tujuannya? Barangkali satu, untuk membimbing, mengajarkan. Kalau dalam konteks bimbingan kemudian mengajarkan seseorang untuk bisa mendapatkan kenyamanan dalam tahajud, itu boleh dilakukan, silakan, gak ada masalah. Kenapa nggak Anda hidupkan? Mungkin anak-anak yang belum kenal qiyamul lail, supaya terbiasa dengan tarawihnya nanti, silahkan bangunkan. Ya, ayo kita mulai dulu, hidupkan di rumahnya. Jangan berat-berat, kasih yang ringan dulu. Ya, dan rakaatnya jangan banyak-banyak dulu. Supaya sesuai sunnah Nabi ya, kita 11 rakaat. Masya Allah. Malam pertama, besok nggak mau ikutan lagi. Dua dulu aja, dua, witirnya satu, sudah enak, naik lagi, qul huwallah dulu supaya nyaman, kan? Begitu besok mau sholat, Pak, kayak kemarin ya, qul huwallah lagi. Ya nggak apa-apa, qul huwallah dulu. Besok Pak, kok qul huwallah mau dulu, naikin dong. Ad-duha, 4 rakaat, 6 rakaat, 11 rakaat. Begitu akhir bulan Sya'ban dia terbiasa. Begitu masuk Ramadan, bukankah ada sholat yang dikerjakan dengan berjamaah pasca sholat Isya dan sunnahnya? Sholat apa itu? Tarawih. Jadi kalau sudah terbiasa, nanti begitu masuk Ramadan stabil Pak, Bu, stabil. Bukan cuma di awalnya sampai akhir, karena sudah terbiasa ada kenyamanan di situ, sholat tenang, nyaman, awal sampai dengan akhir. Tapi kalau nggak biasa, umumnya itu numpang kaget aja, numpang rame tuh, ada jamaah hore, jamaah kagetan, rame. Jadi begitu awal puasa, bang, rame ke masjid semua. Dia, masya Allah, rame. Tapi karena nggak pernah terbiasa sebelumnya, awal-awal luber sampai keluar pintu andon. Begitu pertengahan terjadi kemajuan, sapnya maju ke depan, sampai akhir Ramadan. Ini karena nggak pernah dibiasakan, gitu kan? Jadi awal ayo coba kita bangun, semangat yang sama. Malamnya, yuk bangun tahajud, tunaikan tahajud, maksimalkan. Jadi kalau sudah enak seperti itu, masya Allah. Bahkan dulu selevel Hudzaifah al-Yamani, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhum jami'an, orang-orang baik. Sebagian mereka bahkan dipuji oleh Nabi SAW. Bacaan Qurannya indah. Itu datang kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, rahimahullah. Di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 2008 sampai nomor hadis 2012. Kaifa kanat salatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Sayyidah Aisyah, bagaimana sih salat malamnya Nabi? Saking inginnya mengetahui salat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, perhatikan. Ini yang paling menarik. La tas'al an husnihinna wa tulihinna. Gak usah ditanya tentang bagus dan panjangnya salat Nabi. Cukup diketahui saja. Penasaran, diikuti di belakangnya. Di belakang Nabi SAW salat. Masya Allah. Salatnya tuh kata Hudzaifah al-Yamani, indah. Gitu, tenang salatnya. Rakaat-rakaat itu rakaat pertama, kedua, setelah itu istirahat dulu, berzikir. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Indah, enak. Sesuatu yang ditunaikan dengan tenang, nyaman, ada jeda sejenak, disebut dengan tarwihah. Jamaknya disebut dengan tarawih. Tarawih itu sifat, bukan nama sholatnya, sifat sholatnya. Jadi ketika disebut tarawih, dipopulerkan oleh ulama, ingin memberikan kesan bahwa sholatnya Nabi itu tenang, tidak buru-buru, nyaman. Bisa nggak terbayangkan Pak, 11 rakaat sampai hampir menjelang fajar saking nikmatnya. Ini Nabi, Rasul, ahli surga, dekat dengan Allah, dijamin masuk surga, bebas dari kesalahan, 11 rakaat sampai menjelang fajar, tenang. Ini Anda Nabi bukan, Rasul bukan, belum jadi ahli surga, belum tentu dekat dengan Allah, 23 rakaat, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu luar biasa. Lebih soleh daripada Nabi gitu kan. Maksudnya cepat sekali gitu kan, itu kan luar biasa. Tarawih itu ya begitu tenang.
Ya. Dan yang dibaca berapa? Masya Allah, saking nikmatnya. Kata Hudzaifah al-Yamani, saya pernah di belakang Nabi. Rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Itu pun bukan baca biasa. Begitu berhenti di ayat-ayat tentang surga, berdoa supaya umatnya masuk surga. Begitu berbahas tentang, baca tentang ayat-ayat neraka, menangis memohon supaya umatnya dibebaskan dari azab. Ya, ada kenikmatan dalam sholatnya. Bahkan Masya Allah pernah di belakang Nabi dikira 100 ayat Al-Baqarah selesai, ternyata nyambung semuanya Al-Baqarah 286. Rakaat pertama dikira akan ruku, kata Abdullah bin Mas'ud, ternyata Ali Imran disambungkan sampai 200 ayat. Dikira akan ruku, ternyata ke An-Nisa 176 ayat, 5 juz 4 halaman, baru ruku. Besoknya nggak pada ikutan lagi. Bukan capek, tapi kata Abdullah bin Mas'ud, bukan capek, saya sering menduga, katanya. Ini saya jadi berprasangka pada diri saya, jadi sering menduga, jadi nggak enak sama Nabi. Ini sekarang bukan rukunya. Nikmat, mereka sudah biasa salat malam. Bahkan Abdullah bin Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, Uthman bin Affan disebutkan di kitab At-Tibyan karena Imam An-Nawawi. Saya punya terbitan Darul Kutub Al-Islamiyah warna merah marun, halaman 38, ya, paragraf pertama bagi 1 sampai 2, posisi paling kanan sebelah atas. Itu mereka sepeninggal Nabi menikmati sholat tahajud sampai hatam Quran. Semalam hatam Quran. Diberikan keberkahan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Bapak dan Ibu sekalian, ayo kita hidupkan malamnya. Ayo kita hidupkan. Makanya malam-malam Sya'ban itu ulama menghidupkan waktu malamnya. Silahkan cek. Anda buka kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa, juz ke-23, halaman 123. Ya, disebutkan dengan redaksi berbeda, substansi yang sama. Di kitabnya Syekh Ibnu Mulaqin Asy-Syafi'i atau Mulaqin Asy-Syafi'i di kitab At-Tawdih, halaman 444. Itu Masya Allah, ulama-ulama salaf dari zaman sahabat, tabi'in dan setelahnya, itu selalu menghidupkan malam Sya'ban, pertengahannya apalagi, sampai ke akhirnya. Karena merasa bahwa ini akan berakhir nih, jarang-jarang bisa dihidupkan. Ada yang salat, tahajud, qiyamul lail, baca Quran, Masya Allah, dihidupkan oleh mereka. Ya, dihidupkan. Dan ada yang memanggil ayo orang lain untuk ikut sama-sama, hidupkan malamnya. Ya, bukan dalam konteks ikut mengadakan ini itu, bukan. Ya, tapi dalam konteks menghidupkan malamnya, diajak orang lain, ayo coba hidupkan. Ada yang ke masjid, ada yang di rumah, ya, baca Quran macam-macam, ada yang Yasinan, ada yang Baqarahan, Ali Imranan, An-Nisaan, ya, Al-An'aman, Al-A'rafan. Ya, ini tidak harus Anda batasi. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, ini sunnahnya cuma Yasin aja ya, sekian kali, yang lain tidak. Itu tidak tepat. Silakan Anda mau baca ayat apa saja, silakan. Gak ada masalah di sini. Anda baca Yasin, silakan. Al-Baqarah, silakan. Ali Imran, silakan. Silakan populerkan. Nanti antum mau baca apa? Saya Baqarahan, Masya Allah. Antum Ali Imranan, Masya Allah. Antum Al-An'aman, Masya Allah. Yang salah apa? Yasinan. Sudah selesai. Baca, pahami isinya, amalkan isinya. Itu poinnya. Jangan dibaca sekian kali, tapi nggak paham artinya. Ya, itu walaupun ada pahalanya, tapi maknanya nggak kita dapatkan dalam kehidupan. Jadi jangan meributkan sesuatu yang memang esensinya tidak kita ketahui, pelajari dulu. Ya. Tidak dilarang Anda menghidupkan malam Sya'ban. Yang keliru itu menjadikan malam itu untuk menunaikan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jadi Anda ngajak orang dengan cara yang salah, itu nggak boleh. Walaupun perbuatannya baik, dulu pernah ada masa orang-orang sudah mulai malas untuk menunaikan ibadah, maka diajak oleh para ulama. Tapi sebagian ada yang mengajak dengan cara yang salah, memunculkan hadis-hadis yang tidak dikenal riwayatnya. Ya. Pernah dengar ini, orang sholat di malam pertengahan Sya'ban, nisfu Sya'ban, sholatnya 100 rakaat, kan? Dan sholatnya begini, bacanya ini dapat pahala sekian. Pernah dengar? Ya, ada riwayatnya. Dan itu bukan palsu hadisnya, bukan palsu, tapi palsu banget. Itu cuma Nabi nggak ada. Di kitab hadis palsu pun nggak ditemukan, nggak ada, karena dulu nggak ada, gitu kan? Jadi Anda tidak dilarang kalau ingin menghidupkan malam Sya'bannya, tapi tidak harus melakukan sesuatu yang tidak ada dasar dalilnya. Itu aja poinnya. Ya, kalau ingin menunaikan ibadah silakan, gak ada masalah. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan orang-orang mulai ke masjid, ada yang berjamaah sholatnya malamnya, tapi bukan hanya sesekali, bukan berarti dirutinkan begitu, tidak. Ya, jelas ya? Baik, jadi hidupkan malamnya, hidupkan siangnya. Baik, kalau sholat malam waktunya kapan? Masa siang? Sholat malam pasti malam. Nggak ada sholat malam siang, kan? Makanya tahajud itu malam, qiyamul lail itu malam, witir itu malam. Kalau siang apa tadi? Puasa. Siang puasa. Aduh, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, cepat lupa. Lambat ingat, lambat lupa. Lambat ingat, cepat lupa. Ini agak repot ya. Baik, teman-teman, di penghujungnya, puasa siangnya, malam ibadah malam. Sekarang ada nggak ibadah yang ditunaikan tidak terikat waktu, bisa siang malam? Apa itu diantaranya? Ini bahasan terakhir kita, dan di sini kita berhenti dalam kajian kita di pertemuan duha ini. Tuntunan yang terakhir,
yang tidak dibatasi dengan waktu, bisa siang bisa malam.